Perkenalkan, nama saya Frederika Misha Agiel dari kelas 12-2 SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali lagi kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum itu, berikanlah kami hikmat dari-Mu supaya melalui firman-Mu kami bisa memahami isi hati-Mu serta berada di jalan-Mu dan mempraktikkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 1-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus-menerus ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menempati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak henti-hentinya berdoa. Doa adalah salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, tempat kita menyampaikan segala keluh kesah kita, permohonan serta rasa syukur kita. Namun seringkali dalam hidup ini kita merasa doa kita belum bisa dijawab sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kalanya kita merasa putus asa dan mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar doa kita? Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan tidak bosan. Yesus memberi contoh kepada kita melalui perumpamaan tentang seorang janda yang tidak henti-hentinya memohon kepada hakim yang tidak adil, hingga akhirnya ia mendapatkan keadilan. Meskipun hakim itu tidak peduli karena ketekunan si janda, dia akhirnya memberikan apa yang dimintanya. Yesus menegaskan bahwa jika seorang hakim yang tidak adil bisa memberikan keadilan karena ketekunan, maka Tuhan yang adil akan lebih lagi mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Jadi, jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, janganlah kita meninggalkan doa dan selalu berdoa memohon kepada Tuhan. Hingga kelaknya Tuhan akan mendengarkan dan menjawab serta
mengabulkan doa-doa permohonan kita. Sebelum kita menutup renungan kita, mari kita siapkan hati kita. Kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, bantulah kami untuk selalu setia berada di pihak-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap yang mendua atau ragu dengan mengikuti-Mu. Semoga kehidupan kami dapat mencerminkan kasih dan kebenaran, sehingga dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Inilah menjadi doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.